Dan ketika BMW yang dikendarai Tama perlahan berhenti di gerbang halaman, Ayu Sucipto sangat gembira, dan dengan cepat berkata kepada ibu dan saudara laki-lakinya, "Tuan Renza ada di sini." Setelah selesai berbicara, dia sudah berdiri dan berlari menuju pintu. Lina dan Jeffy juga segera bangun dan mengikuti di belakang untuk menyambut mereka. Ketika Tama turun dari mobil, mereka bertiga sudah berjalan menuju pintu satu persatu. Ayu Sucipto membuka pintu grill besi retro, sedikit malu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, kamu di sini." Jeffy juga berkata dengan sangat hormat, "Tuan Renza." Lina tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat berhati-hati seolah-olah dia melihat anak seorang teman baik. Dia berkata dengan ramah, "Tama ada di sini, cepat masuk." Tama mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, "Halo, Bibi, aku sudah lama tidak datang. Melihatmu, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Lina berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja. Lingkungan di Jakarta semakin nyaman bagiku, dan aku tidak memiliki banyak masalah seperti sebelumnya, jadi aku masih sangat nyaman." Tama mengangguk, "Itu bagus. Aku tidak berada di Jakarta saat itu, tapi aku mungkin tidak akan keluar dalam periode terakhir. Jika kau memerlukan bantuan apapun di Jakarta, jangan ragu untuk menghubungiku." "Oke." Lina tidak terlalu sopan dan setuju sambil tersenyum, lalu mengundang Tama ke dalam rumah. Memasuki rumah tua ini, Tama tidak bisa menahan perasaan sedih. Ketika orang tuanya menyewa rumah tua ini, mereka juga dengan hati-hati merenovasinya. Seperti sekarang, meskipun masih terlihat sederhana, namun dapat memberikan tampilan baru bagi orang-orang. Setelah 20 tahun menganggur, rumah tua ini pernah bobrok, tetapi setelah Lina dipugar dengan hati-hati, semua ini tampaknya telah kembali ke keadaan 20 tahun yang lalu. Sejenak, Tama bahkan merasa dirinya kembali seperti semula saat berusia 7 atau 8 tahun. Orang tuanya baru saja menetap di Jakarta, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu menjalani kehidupan biasa yang penuh kebahagiaan. Lina melihat bahwa Tama sedang melihat sekeliling dan sedikit tersesat, jadi dia sengaja tidak mengatakan apa-apa, tetapi biarkan Tama melihat baik-baik dan memikirkannya. Setelah sekian lama, Tama menarik pikirannya sebelum hampir menangis, menahan air mata, dan berkata kepada Lina sambil tersenyum, "Bibi pasti bersusah payah membersihkan rumah ini." Lina mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Butuh banyak pemikiran, tapi aku juga menikmatinya." Kemudian, Lina menunjuk ke kelompok sofa kulit kuno pedesaan, dan berkata kepada Tama, "Duduk dan istirahat sebentar." "Oke." Tama mengangguk, dan setelah duduk, dia tidak bisa menahan desahan, "Bibi, sofa ini pada dasarnya sama dengan sofa yang dulu aku miliki ketika aku masih kecil. Bisakah kita masih membeli sofa model ini sekarang?" Lina berkata sambil tersenyum, "Ketika kami masih muda, sofa kulit pada dasarnya terlihat seperti ini, kecuali sofa yang diimpor dari Eropa dan Amerika Serikat akan terlihat lebih berlebihan. Tetapi sofa jenis ini tidak tersedia untuk dibeli sekarang, dan aku menyewa secara khusus seseorang untuk membuatnya dengan tangan." Tama sedikit mengangguk, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, "Bibi, kamu sangat berhati-hati, dan kamu benar-benar mengenal ayah dengan sangat baik. Penglihatanmu di banyak tempat sangat mirip dengan ayah." Setelah merasa emosional, Tama dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, memandang Jeffy di samping dan bertanya kepadanya, "Tuan Sucipto, kau pasti mengalami masa-masa sulit dalam 6 bulan terakhir, bukan?" Jeffy berdiri tanpa sadar, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, saya juga ingin berterima kasih atas saran Anda. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih menjadi pria bodoh itu." Tama bertanya kepadanya, "Aku memintamu untuk berlutut dan berziarah sepanjang jalan. Apakah kamu tidak membenciku sama sekali?" Jeffy berkata dengan jujur, "Tuan Renza, untuk bulan pertama, saya membencimu setiap saat.
Saya bahkan berfantasi dalam hati bahwa jika suatu hari saya bisa lebih kuat dari Anda, saya pasti akan membuat Anda membayar kembali 10 kali atau 100 kali. Tapi, setelah sebulan, saya secara bertahap mulai memahami niat baik Anda. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, niat baikku? Di mata banyak orang, aku adalah orang yang penuh selera jahat. Aku sering menemukan cara-cara aneh untuk menghukum orang lain. Aku takut mereka ingin membunuhku. Mengapa kau satu-satunya yang mengatakan aku memiliki niat baik? Jeffy berkata dengan tulus, sebenarnya, Anda punya banyak cara untuk menghukum saya. Bahkan jika Anda mengambil nyawa saya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Belum lagi hidupku ini sendiri adalah hasil dari kecelakaan di Jepang saat aku diselamatkan. Tapi kau masih memberiku jalan keluar lain, dan juga memberiku kesempatan untuk menemukan jalan kembali. Saat dia berbicara, Jeffy mengatupkan bibirnya dan terdiam sesaat, lalu berkata, selain itu, saya tahu, sebenarnya Anda telah mengirim orang untuk melindungi saya secara rahasia. Saya telah menghadapi bahaya dalam hidup saya beberapa kali dalam 6 bulan terakhir, dan saya keluar tanpa masalah. Anda pasti berada di belakang layar untuk membantu. Tama tidak berbicara, tetapi Ayu Sucipto bertanya dengan heran, Kak, apakah hidupmu dalam bahaya? Mengapa aku tidak mendengarmu menyebutkannya? Jeffy berkata, pada bulan kedua setelah keberangkatan, aku mulai memperlakukan ziarah ini dengan tulus. Jadi aku memberhentikan Tuan Renza. Rombonganku berencana untuk mencapai garis finish sendirian. Aku jatuh sakit setelah terkena hujan, jadi aku menginap di rumah pertanian. Lagi pula, banyak peziarah akan menginap di sepanjang jalan, jadi menurutku tidak ada yang salah. Akibatnya, pasangan itu mencoba menjualku kepada pemilik tempat pembakaran batu bata hitam setempat ketika aku hampir tidak sadarkan diri karena demam tinggi. Aku mendengar dari mereka berdua bahwa orang dewasa yang sehat dapat menjual seharga 40 juta. Biasanya, biayanya setidaknya 6 atau 8 juta sebulan untuk merekrut seorang pekerja di tempat pembakaran. Jika pemilik kil membeli kembali pekerja tersebut, dia dapat membayar kembali biayanya selama dia memeras pekerja selama lebih dari setengah tahun, dan sisanya adalah keuntungan murni. Pada saat itu, Rama sudah lewat, dan karena aku terlihat tidak sadarkan diri, dia menawar dengan pihak lain dan menekan harganya kembali menjadi 10 juta. Mata Ayu Sucipto melebar, dan dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Jeffy berkata, pemilik Rama dan ketiga premannya memindahkanku ke kendaraan off-road. Saat itu, aku ingin meminta bantuan, tetapi karena demam tinggi, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka mata sepenuhnya, apalagi menolak setelah masuk ke dalam mobil. Aku pikir hidupku pasti berakhir, tetapi aku tidak menyangka kendaraan off-road pemilik Rama dikemudikan oleh mobil yang tidak terlalu jauh. Mobil menabrak bagian belakang, dan dia keluar dari mobil bersama premannya untuk berdebat dengan yang lain, dan keempatnya ditembak jatuh oleh pihak lain. Ayu Sucipto tidak sabar untuk bertanya, lalu? Jeffy berkata dengan suara rendah, orang yang menembak kedua orang itu melemparkan tubuh mereka berempat ke parit di pinggir jalan, lalu mengangkatku keluar dari kendaraan off-road dan mengirimku kembali ke rumah pertanian. Apa? Ayu Sucipto menambahkan, itu adalah tatapan bingung, mengapa mengirimmu kembali? Jeffy berkata, mereka mengira aku koma dan tidak tahu apa-apa, jadi mereka berdiskusi di dalam mobil bahwa mereka ingin mengirimku kembali ke rumah pertanian itu, dan kemudian senjata memaksa pasangan itu untuk merawatku dengan baik sampai aku pulih, dan kemudian berurusan dengan pasangan itu setelah aku pergi. Tetapi mereka tidak tahu, aku mendengar semua percakapan ini. Berkata, Jeffy menatap Tama, bersyukur berkata, Tuan Renza. Keduanya berdiskusi di dalam mobil apakah akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Devano dari Sangrila, tetapi mereka juga merasa bahwa saya mungkin akan menghadapi masalah sepele ini di masa mendatang. Selama mereka bisa menjamin keselamatan saya aman,
Jadi tidak perlu melapor lagi. Jadi saya tahu saat itu Anda diam-diam mengatur orang untuk melindungi saya. Segera setelah itu, Jeffy tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud dengan hormat, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih Tuan Renza karena telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali, saya tidak akan pernah melupakannya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.